Shalom, selamat pagi. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami setiap anak-anak-Mu yang saat ini siap mendengarkan firman-Mu. Kami sekarang berada di rumah masing-masing, tapi biarlah itu tidak mengurangi konsentrasi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua, urapi hamba-Mu, lebih khusus berkati jaringan yang kami gunakan, sehingga boleh berjalan dengan baik kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan waktu ini. Amin. Ya, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah bearing fruit in humility atau berbuah dalam kerendahan hati. Ya, beberapa waktu lalu dunia maya sempat dihebohkan dengan berita duka. Saya yakin anak-anak pasti tahu, apalagi yang sering mendengarkan infotainment atau gosip di pagi hari, sore hari, akan malam hari itu ada. Ya, nah siapa dia? Ya, Raditya Oloan. Ada banyak anak-anak muda yang sangat mengidolakannya sebagai seorang pendeta dan juga motivator. Nah, almarhum Raditya ini dulu sempat mengawali karirnya sebagai seorang DJ dan anak band. Nah, saat itu dia mengakui bahwa hidupnya berada dalam pergaulan bebas. Nah, dia secara belak-belakan mengakui bahwa dia pernah menggunakan ganja, sabu, bahkan menjadi seorang pengedar. Dia pun dalam kesaksiannya pernah menyampaikan bahwa waktu kuliah dia sempat dipenjara. Nah, dari kesaksiannya ini dia katakan bahwa sejak saya duduk di bangku SMP, saya ini sudah rusak. Dalam artian pergaulan saya sudah rusak. Sangat tidak bisa menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Dia juga sempat bersaksi bahwa si istrinya sekarang ini, Joanna ini, dia katakan waktu dia menikahinya, Joanna ini dalam keadaan hamil. Dia menyadari dan dia mengakui bahwa memang saat itu dia hidup dalam pergaulan seks bebas. Pengakuan-pengakuan almarhum ini membuat mungkin saat ini kalau kita berpikir ya, melihat masa lalunya sebelum dia akhirnya percaya Tuhan dan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, mungkin kita akan melihat dari masa lalunya, wah, orang ini sulit untuk bertobat nih. Wah, orang ini sulit untuk menjadi teladan. Wah, orang ini nggak ada gunanya lah. Udah hancur seperti itu, pemakai, pengedar, bahkan pergaulan seks bebas. Apa lagi yang bisa diandalkan dari dia? Ya mungkin itu pikiran kita manusia. Tapi apakah seperti itu yang Allah pikirkan? Terkadang ya, Allah itu memakai orang-orang yang demikian secara luar biasa. Nah, di dalam Alkitab juga banyak tokoh-tokoh Alkitab yang menurut pandangan kita manusia gak layak deh jadi rasul, gak layak jadi pemberita kebenaran Allah, gak layak dipakai oleh Tuhan. Tapi justru Allah memakai mereka secara luar biasa. Salah satu contoh tokoh Alkitab yang hari ini kita baca dari kesaksiannya adalah Paulus. Ya, Paulus adalah orang yang kita kenal dulunya sebelum bertobat, orang yang membenci jemaat Tuhan, orang yang membenci orang-orang percaya, menganiaya mereka, bahkan membantai mereka semua. Membantai orang-orang Kristen, saking bencinya dia sama orang-orang Kristen. Tetapi hidupnya bisa berubah menjadi tokoh yang dikenal sangat radikal, bahkan total dalam menyampaikan firman Tuhan. Ya, banyak pelayan-pelayanannya Paulus yang begitu dipakai Tuhan secara luar biasa dan banyak orang bertobat dan mengenali Yesus. Dari perubahan hidup Paulus inilah kemudian Paulus dipakai Tuhan, membuat Paulus tidak pernah lupa diri. Ia tetap sadar akan status masa lalunya dan tetap bersyukur bahwa ia diselamatkan, bahkan dipilih
untuk melakukan sebuah pekerjaan mulia. Hal itu dapat kita lihat dari ayat 9. Dia katakan bahwa karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Dari pandangan manusia mungkin seperti itu adanya, ya, nggak layak. Tetapi kemudian ia pun diubahkan dan dipakai secara luar biasa oleh Allah. Paulus melanjutkan seperti yang tadi kita baca di ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus tahu betul siapa dia. Dari orang yang kejam dan jahat, lalu bertobat, berubah dan berbalik total. Dari nama Saulus menjadi Paulus. Itu bukan karena kehebatan dia dipakai oleh Allah, bukan karena dia orang yang luar biasa, orang yang kuat, pemberani maka Allah memakai dia, enggak. Di dalam ayat 10 ini Paulus sungguh-sungguh menekankan bahwa ketika dia dipakai oleh Tuhan dan keadaannya dia saat itu semata-mata berasal dari kasih karunia Tuhan yang tidak akan pernah sia-sia dan akan selalu menyertai dia dalam menjalankan misi dan panggilannya. Paulus tidak akan pernah berhenti bersyukur karena kasih karunia yang Allah berikan kepadanya. Paulus tidak pernah menyombongkan dirinya. Apa yang dia lakukan, ini saya sudah menyelamatkan banyak orang, saya sudah mengabarkan. Tidak. Paulus tidak pernah menyombongkan dirinya dengan apa yang sudah dia perbuat. Paulus bilang, aku bersyukur karena semua ini kasih karunia Allah yang diberikannya kepadaku. Dan hidup dalam kasih karunia ini membuat Paulus lebih mengenal lagi siapa itu Yesus. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Pernahkah kita berpikir bahwa hidup ini adalah semata-mata karena kasih karunia Tuhan? Coba kita ingat kembali, apa yang menyebabkan kita harus belajar dan mengajar dari rumah masing-masing? Ya, akibat virus COVID-19 membuat kita tidak bisa bebas seperti dulu. Membuat kita harus belajar membuat kita tidak bisa belajar secara tatap muka seperti biasanya. Dan akibat COVID-19 ini membuat kita harus menggunakan masker, mencuci tangan, rajin mencuci tangan, ya kan? Jaga jarak. Padahal mungkin kita ingin sekali nih bertemu dengan kawan-kawan lama kita, apalagi udah lama bertemu, pasti ingin sekali berpelukan begitu ya, berjabat tangan ya. Banyak hal yang ingin kita lakukan, tapi karena COVID ini membuat kita harus membatasi diri kita untuk berjumpa dengan orang-orang. Mungkin yang sekarang di pikiran kita hanya itu. Tapi pernahkah kita memikirkan kalau saya sampai ada hari ini semua karena kasih karunia Tuhan? Ingat, banyak korban meninggal karena COVID-19. Mulai dari anak-anak sampai dewasa. Gak pandang bulu, gak pandang derajat, gak pandang umur, semua kena. Bahkan banyak korban yang berjatuhan. Artinya apa? Kita itu gak pernah tahu tentang hidup kita. Dan kita tidak dapat menyombongkan diri kita. Saya sekarang itu bisa sehat karena memang saya hebat. Memang saya pintar jaga kesehatan. Atur pola makan saya bersih dan semuanya, minum vitamin dan lain sebagainya. Saya rasa dokter pun sangat menjaga kesehatan mereka. Saya rasa dokter pun tahu apa yang harus dia makan. Dia konsumsi vitamin dan lain sebagainya. Tapi bukankah banyak dokter juga yang berjatuhan menjadi korban COVID-19?
kita nggak bisa tahu kapan waktu di hidup ini berhenti berputar. Tapi seperti yang Paulus katakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang ini. Artinya kita nggak dapat bermegah diri atau bersombong diri dengan apa yang kita miliki sekarang ini. Oh, saya sehat ya karena saya memang hebat, jago, ya kan? Tetapi marilah kita belajar di dalam kerendahan hati kita, mensyukuri bahwa semua ini, jika saya bisa lewati masa-masa sulit ini dan berada sampai detik ini, semuanya itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Apalagi sebentar lagi anak-anak akan mengikuti ujian akhir semester, ya. Itu artinya tahun ajaran ini akan berakhir dan anak-anak akan naik ke jenjang berikutnya. Tidak terasa kembali lagi, ya. Kalau kita bisa melewati semester demi semester, kembali lagi kita belajar. Mari kita bersyukur bahwa semuanya karena kasih karunia Allah, di mana Allah masih memberikan kita anugerahnya untuk kita bisa melewati hari demi hari. Ya, kalau kita bisa melewati semester ini karena kasih Tuhan. Kalau kita bisa melewati pergumulan-pergumulan saat ini, semua karena kasih Tuhan. Ya, siapalah kita manusia berdosa, manusia yang ada keterbatasannya, penuh dengan keterbatasan. Kita butuh tangan yang sempurna itu untuk menolong kita. Paulus menyadari akan hal itu. Maka dia tidak pernah bermegah diri dengan apa yang dia alami. Pada saat dia dipakai oleh Tuhan, dia tidak menyombongkan dirinya. Oh, memang saya hebat, memang saya kuat. Karena dulu saya kuat, perang kuat, pukul orang, kuat bunuh orang. Ya, apakah seperti itu? Enggak. Di dalam kerendahan hatinya Paulus berkata, kalau aku ada sampai saat ini, semuanya semata-mata hanya karena kasih karunia Allah. Mari saya mengajak anak-anakku sekalian, para guru-guru, kita semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Marilah kita mengintrospeksi diri kita. Marilah kita merenungkan betapa baiknya Tuhan kepada saya. Kalau sampai hari ini saya bisa ada, semua karena kasih karunia Tuhan. Mari ingatlah bahwa jika kita ada saat ini, semua karena kasih Tuhan. Kita tidak dapat bermegah diri, kita tidak dapat sombong, kita tidak dapat mengandalkan diri kita sendiri karena kita adalah manusia yang terbatas. Kembali lagi, seperti yang Paulus katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih karunia Allah yang menjadikan saya menjadi seorang pemenang. Saya rindu kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini pun boleh diubahkan, boleh diingatkan untuk selalu belajar bersyukur dengan kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kita semua. Sehingga hari demi hari kita lewati, kita memiliki hati yang bersyukur, memiliki hati yang selalu bergantung kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah firman-Mu ini tetap terus berbicara di hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami bahwa di dalam kondisi-kondisi saat ini yang sulit, tapi kami bisa melewatinya semua karena kasih anugerah Tuhan. Ampuni kami jika selama ini mungkin kami suka menyombongkan diri kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini membantu kami supaya setiap hari kami belajar mensyukuri
apa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhanku Yesus, dengarlah doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.